Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisca Zahra Maharani dengan NIM 21040151660 dari kelas 1H Farmasi. Dosennya Bu Wahyu Hidayati, SSI M Biomed. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul air melalui selaput semi-permeable selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah, misalnya air, sehingga pada akhirnya tercapai keseimbangan untuk laju pelarutnya. Fungsi osmosis. Yang pertama, osmosis dalam larutan berfungsi untuk menyeimbangkan konsentrasi molekul larutan yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Yang kedua, untuk tanaman untuk penyerapan air dan mineral dari dalam tanah oleh akar tumbuhan dalam pergerakan air ke sistem akar yang memungkinkan tanaman tumbuh dan bertahan hidup. Untuk hewan dan manusia, berkaitan dengan keseimbangan kadar air dalam darah versus jaringan di sekitarnya dan mengatur jumlah penumpukan limbah dengan meningkatkan aliran cairan ke organ itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, ukuran molekul yang meresap sangat kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan lebih mudah. Yang kedua, keterlambatan lipid molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang kelarutannya yang rendah seperti lipid. Yang ketiga, pada luas membran, apabila permukaan yang terdapat pada membran lebih luas, maka hal ini akan membuat penyerapan lebih cepat. Yang keempat, ketebalan membran komposisi resapan sesuatu molekul berkadar songsang dengan jarak yang harus dilaluinya. Yang kelima, suhu pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu. Ada pula jenis-jenis osmosis. Yang pertama adalah ekosmosis. Ekosmosis merupakan jenis osmosis di mana salah satu proses osmosis yang terjadi yang diakibatkan zat pelarut tersebut keluar dari sel, sebab sel tersebut ada di tempat yang konsentrasinya lebih tinggi. Yang kedua itu ada endosmosis. Endosmosis merupakan suatu proses osmosis yang terjadi akibat adanya sebuah perpindahan yang berasal dari luar sel ke dalam bagian dalam sel. Contoh proses osmosis. Yang pertama, kentang direndam di dalam aquades. Jadi ketika kentang dimasukkan atau direndam di aquades, nanti air itu masuk ke dalam kentang sehingga kentangnya semakin berat daripada yang sebelum direndam. Yang kedua, wortel direndam di air. Wortel direndam di air sama aja dengan yang tadi, cuma bedanya dari tumbuhannya aja. Nah, yang ketiga, akar menyerap air. Kok bisa jadi osmosis? Karena kan air yang bergerak menuju akar, karena tumbuhan itu kan butuh air. Nah, setelah ini saya akan memberikan cuplikan video tentang terjadinya osmosis. Mohon disimak baik-baik. Baik, sekian paparan materi osmosis dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.